untuk contoh lafadz Bismillahirrahmanirrahim, maka semua itu dibaca i semua. Bismi Allahi Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, itu namanya Arab. Kemudian kalau kita teruskan, Alhamdulillahi Rabbi al-alamina. Ya, alhamdu dibaca u, lillahi dibaca i, Rabbi dibaca i, al-alamin dibaca a. Kemudian ihdinas siratal mustaqim. Ihdina as-sirata ya, al-mustaqima, ma itu dibaca a gitu kan ya. Sehingga dari sini kita bisa merumuskan satu definisi khusus terkait dengan i'rab. Apa itu i'rab? I'rab adalah perubahan akhir kalimat. Perubahan akhir setiap kalimat. Perubahan bagaimana? Ya perubahan cara membacanya. Tadi ada bismi, ada alhamdu, ada lillahi, ada sirata, ya, ada al-mustaqimah. Artinya setiap lafaz itu ada potensi untuk selalu berubah ketika lafaz-lafaz itu dirangkai menjadi sebuah kalimat. Ya. Dalam bahasa Arab ada namanya istilah mufrodah, mufrodat, kosakata. Kosakata itu kan satu lafaz yang berdiri sendiri. Maktabun, kursiyun, baitun, masjidun, dan seterusnya. Gitu kan ya. Memang semuanya terkesan dibaca semuanya. Ya. Hajarun, baitun, qolamun, kitabun, daftarun, dan seterusnya. Ya. Semuanya dibaca dibaca dhammah, tanwin, ya. Itu kalau melihat masing-masing lafaz mufrodahnya. Akan tetapi ketika dia menjadi sebuah rangkaian kalimat, maka dari sekian banyak kalimat tadi, mufrodah tadi yang semuanya dibaca tadi itu bisa jadi berubah-berubah ya, sesuai dengan ketentuan susun kalimatnya. Nah, i'rab itu dalam rangka menyusun kalimat dengan benar. Menentukan bacaan setiap lafaz yang dirangkai, yang disusun dalam sebuah kalimat. Tadi kan contoh ayat Al-Quran. Nah, sekarang kalau contoh yang bebas. Misalkan Khalid duduk di atas kursi. Jalasa Khalidun alal kursiyi. Jalasa dibaca a, Khalidun dibaca tanwin dhammah, ya, dhammah tanwin, kemudian al kursi dibaca i. Jalasa Khalidun al kursi. Itu kan ya. Ini mungkin teman-teman masih membayang-bayangkan ya, membayang-bayangkan kayak apa kira-kira tulisannya gitu kan ya. Saya sampaikan ini untuk teorinya. Setelah ini akan saya sampaikan praktek tulisannya. Ya, sekarang saya sampaikan teorinya dulu, baru setelah nanti prakteknya. Dan sengaja tidak saya share screen ya. Kita biar fokus, biar kira-kira nangkap enggak apa yang saya sampaikan gitu. Gitu ya. I'rab ya. I'rab itu perubahan akhir kalimat. Nah, perubahan setiap akhir kalimat itu kenapa berubah? Pasti ada penyebabnya. Ya. Penyebab perubahan dari setiap lafaz yang berubah-ubah tadi, atau setiap lafaz dalam sebuah rangkaian kalimat, ya, itu yang menyebabkan adalah apa? Adanya amil namanya. Amil itu alat
atau penyebab yang bisa merubah setiap lafaz itu dibaca yang berbeda-beda dalam sebuah rangkaian kalimat. Gitu ya. Nah, di mana perubahannya? Nah, perubahan itu bisa perubahan yang terlihat jelas, ya. Perubahan itu terlihat. Contohnya misalkan kalau ada kata masjidun, ada masjidun, ada masjidan, masjidin. Ya. Qolamun, qolaman, qolamin. Kitabun, kitaban, kitabin. Begitu kan ya? Perubahan itu terlihat jelas hurufnya dan harokatnya. Ada juga perubahan itu yang tidak bisa terlihat. Yang terlihat namanya lafzi, apa namanya? Lafzi. Yang tidak terlihat namanya takdiri. Apa? Takdiri atau maknawi. Atau maknawi. Contohnya seperti Musa atau Isa. Nama Musa atau Isa atau Al-Fata juga sama, ya. Al-Bana juga sama. Itu semua lafaz-lafaz yang perubahannya tidak bisa dilihat. Ketika dia rafa ya apa namanya? Musa, nasab ya Musa, jar ya Musa. Gitu kan ya. Bisa ya? I'rab itu perubahan akhir setiap lafaz dikarenakan ada sebuah amil yang masuk yang ada di lafaz tersebut, kemudian perubahannya bisa terlihat namanya lafzi dan tidak terlihat namanya takdiri atau maknawi. Nah, teori satu. Yang kedua, i'rab itu ada 4. Bentuknya, bentuk i'rab itu ada 4. Ada yang namanya rofa. 1, 2 nasab, 3 jar, 4 jazm. Yang rofa itu bentuknya adalah dhammah, bunyinya u. Nasab ya, bentuknya a, bentuknya fathah, namanya fathah, bentuknya atau bunyinya namanya a. Nasab fathah a, dhammah rofa dhammah u, nasab fathah a, jar atau khafat ya, jar itu kasroh berbunyi i. Sementara jazm yang keempat adalah jazm bentuknya sukun, bunyinya a. A itu yang mati, sukun. Lam yalid wa lam yulad. Ya. Lam yansur, lam yadrib, lam yaftah, begitu kan ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, gitu kan ya. Wasjud waqtarib, itu semua adalah yang jazm, yang sukun. Gitu kan ya. 2 ya, sudah ya. Yang pertama definisi i'rab, yang kedua adalah bentuk-bentuk i'rab 4 tadi, rofa, u, rofa dhammah u, nasab fathah a, jar kasroh i, jazm sukun a. Nah, yang ketiga ya, semuanya diingati. Yang ketiga, kemana saja atau kapan ya, di mana saja i'rab itu bisa berlaku. I'rab yang 4 tadi itu hanya bisa berlaku ya, di mana ada rofa, nasab, jar, jazm 4 tadi itu masing-masing punya tempat untuk bisa berlaku. Artinya i'rab itu hanya bisa berlaku di beberapa tempat saja, tidak semuanya tempat.
tempat itu namanya kalimah. Namanya kalimah atau lafat. Nah, lafat apa saja atau kalimah apa saja yang bisa menerima i'rab? Yang bisa menerima i'rab. Kalimah atau lafat dulu di awal pertemuan pernah saya sampaikan ada 3. Kalimah atau lafat itu ada 3 bentuk. Yang pertama ya namanya isim. Apa namanya? Isim. Artinya kata benda. Ya. Yang kedua fi'il artinya kata kerja. Yang ketiga huruf artinya kata pelengkap. Yang isim contohnya yang ada tanwin atau al. Masjidun, al masjidu. Itu isim. Yang fi'il itu dibaca a. Seperti apa? Jalasa, kataba, rofako, nasoro, kola, soma, doroba, fatah, dan seterusnya. Itu contohnya. Ya, contohnya apa namanya? Fi'il. Atau yaftahu, yansuru, yaktubu, yanamu, yaqulu, yarmi, ya, yajlisu, yaqra'u, yakulu, yashrabu. Apalagi? Dan banyak lagi. Yang zuru, yusyahidu, dan seterusnya. Ya. Itu fi'il. Huruf pelengkap seperti apa? Fi di dalam. Ala li Dan seterusnya. Itu pelengkap. Sudah ya? Nah, i'rab itu hanya menempati 2 kalimat saja. Kalimat isim dan kalimat fi'il. Huruf tidak. Berarti mudah ya. 4 itu mana yang bisa masuk ke isim atau mana yang bisa masuk ke fi'il. Ya. Maka untuk rofa, nasab, dan jer, ingati rofa, nasab, dan jer itu masuknya ke kalimat isim. Rofa, nasab, dan jazm masuknya ke kalimat fi'il. Ingati ya, 4 tadi rofa, nasab, jer masuk ke isim, rofa, nasab, jazm masuk ke fi'il. Selesai. Ada 3 teori. Pertama definisi, kedua bentuk i'rabnya, yang ketiga kalimah yang di-i'rabi. Saya siap ya? Baik, sekarang contohnya. Contohnya masih saya pakai ucapan. Pakai ucapan. Misalkan ada orang yang bertanya kepada temannya, "Maismuka, siapa namamu?" "Ismi Aziz." Ismi siapa? Muhammad. Ismi Hamid. Ismi Ahmad. Masmuki, siapa namamu? Ismi Azizah. Ismi Farihah. Ismi Fatimah. Gitu ya. Itu semua dari Arab. Ma ismuka, ma ismuki. Kenapa ka, kenapa ki? Itu Arab. Kenapa dibaca ismu, ismuka? Tidak ma ismika atau ma ismaki. Tidak. Tapi ma ismuka, ma ismuki. Jawabannya ismi, kalau ka aziz, kalau ki azizah. Kalau ka farih, kalau ki farihah. Gitu ya. Dah. Itu contoh Arab. Baik, habis ini akan saya sampaikan contohnya ya. Cuma sampai di sini ada pertanyaan mungkin terkait dengan itu, silakan. Ada yang bertanya? Nanti contohnya ya berupa teks, berupa nas, berupa ya teks bahasa Arab. Kalian mudah saja nanti tinggal dibaca dulu. Setelah dibaca kemudian disampaikan ini adalah kalimat apa. Berarti hanya ada 2.
antara isim dan fi'il yang menerima i'rab. Kalau kalimat isim, i'rabnya apa? Misalkan tadi kayak ismuka itu adalah isim, i'rabnya adalah nasab. Begitu saja. Misalkan contoh alhamdu itu adalah isim, i'rabnya rofa berupa dhammah u. Lillahi adalah isim, apa? I'rabnya Yer. kasrah jer, kasrah. Begitu saja. Ya, tidak usah repot-repot, tidak sulit. Saya hanya kepingin kalian bisa ini apa namanya membedakan ya mana kalimat isim fi'il dan mana i'rab dari 4 tersebut. Tadi gampang ya, yang isim itu 3, rofa, nasab, jer. Kalau yang fi'il, rofa, nasab, dan jazm. Sudah. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ya? Bapak Ya. izin bertanya. Silakan, silakan. Tadi itu kan yang nasab fathah itu A kan Pak? Ya, betul. Zer itu kasrohnya I. Kalau rofa itu apa Pak? Dhammah u. Alhamdu itu dhammah. Itu rofa. Ya. Subuhun Qudusun Rabbuna wa Rabbul Malaikat Warruh. Itu rofa semua. Ada lagi. Al-Haqqatu Mal-Haqqah. Itu ada rofa. Ada lagi? Cukup ya? Baik, teman-teman. Setelah ini kita tutup Zoom-nya ya. Nanti akan saya sampaikan apa namanya? Saya kirim berupa foto saja ya pada Kosmanya. Nanti silakan Kosma di-share di teman-teman. Dari teks itu tidak usah banyak-banyak ya, dari teks yang ada nanti silakan ditunjukkan minimal isimnya ada 5, fi'ilnya juga ada 5. Mau i'rabnya terserah, mau rofa, nasab, jer atau jazm juga boleh ya. Dalam satu teks nanti silakan ditunjukkan minimal isimnya 5, fi'il juga 5. Kalau tidak ada, kalau tidak nyampe 5 juga enggak apa-apa. Beri saja keterangan tidak ada 5 gitu aja ya. Mudah ya. Baik, nanti dikumpul di ini ya, di grup saja ya. Jadikan satu file oleh ke Kosma, nanti Kosma dikirim di grupnya ya. Begitu ya. Atau begini saja, tidak di grup. Tugasnya nanti diserahkan ke Kosma, nanti Kosma dijadikan satu file, baru nanti kirimkan ke saya. Biasalah, saya bisa langsung. Begitu ya, Kosma bisa ya? Teman-teman nanti hasil tugasnya dikirimkan ke Kosma, biar nanti Kosma ngirim ke saya, tidak di grup. Ya, cukup ya. Jadi kesimpulannya bahwa i'rab itu perubahan kalimah karena ada amil yang berbeda, dan perubahan itu bisa berupa lafzi, lafat terlihat, dan maknawi takdiri tidak terlihat. Kemudian bentuknya ada 4, rofa, nasab, jar, jazm, yang masing-masing itu apa namanya bentuk i'rabnya. Kalau rofa itu u, kalau nasab itu a, kalau jar itu kasrah i, kalau jazm sukun gitu kan ya. Kemudian apa namanya kalimah yang bisa menerima i'rab ada 2, yang satu isim bisa menerima i'rab rofa, nasab, dan jar, sementara jazm itu bisa menerima i'rab rofa, nasab, dan
astagfirullahaladzim. Yang isim rofa nasab jar tidak atau mengecualikan jazm. Kalau yang fi'il rofa nasab dan jazm mengecualikan jar. Baik, nanti saya kirim teksnya, silakan dikerjakan. Kita akhiri dengan baca hamdalah, alhamdulillah alamin. Semoga ini ada manfaat dan barokahnya serta maslahahnya untuk kita semuanya. Amin. Wa'alaikum minkum ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.